Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Sabrina Sila kembali hadir menemani Anda dalam A-News Siang. Selain 3 berita utama tadi, A-News Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. A-News Siang hari ini kita awali dari Jakarta. Tidur pulas di atas sepeda motor yang terparkir di bahu jalan, seorang pengendara ojek online kebingungan saat dirazia petugas. Sementara sejumlah pengendara ojol lainnya yang mencoba menghindari razia langsung kabur tancap gas. Assalamualaikum. Selamat ya, Bang. Assalamualaikum, Bang. Selamat pagi. Pengendara ojek online ini kaget namun tidak bisa berbuat apa-apa saat dibangunkan petugas Dinas Perhubungan yang menggelar razia di bahu Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Dirinya pun hanya bisa pasrah di sanksi tilang lantaran parkir di tempat terlarang. Istirahat. Saya mau mangkal di mana ya? Saya mau mangkal di sini. Lu lagi istirahat tidur. Iya. Habis ngalong apa gimana, Bang? Iya. Sementara itu pengendara ojek online yang lain yang mengetahui adanya razia langsung berupaya kabur. Meski tidak ada pengangkutan paksa sepeda motor, pada razia ini petugas memberikan sanksi di tempat berupa pengebosan ban hingga sanksi tilang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, A-News melaporkan. Tidak mau bayar usai berkencan, seorang pria hidung belang menikam pekerja seks komersial di salah satu lokalisasi kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap saat bersembunyi, sementara korban harus dilarikan ke rumah sakit. Pemuda ini ditangkap aparat Polsek Metro Tanah Abang lantaran menikam wanita pekerja seks komersial di lokalisasi Jatibundar, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku diamankan saat bersembunyi usai menganiaya korban. Ini berawal saat pelaku yang datang ke lokasi sepakat akan membayar Rp200.000. Namun usai berkencan, korban yang menagih bayaran langsung dianiaya dengan tangan kosong hingga ditikam dengan senjata tajam. Di lokasi kejadian, polisi mendapati bercak darah di atas kasur, sebilah pisau milik pelaku, serta kalung emas milik korban yang terputus saat dianiaya pelaku. Setelah selesai melaksanakan hubungan tersebut, ternyata si pelaku ini tidak membawa uang sama sekali di kantongnya. Nah, ketika si saudari I ini menagih, si pelaku ini mengambil sebilah pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya di celananya, sehingga mengancam saudari si korban supaya tidak berteriak. Akibat dianiaya, korban harus dilarikan ke rumah sakit. Nyawanya dapat diselamatkan, namun korban terluka tusuk di perut dan kakinya serta lebam di leher. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, A-News melaporkan. Karena sakit hati soal urusan asmara, seorang wanita di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara nekat membakar rumah dan kios sang pacar. Pelaku akhirnya ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Inilah video amatir saat kobaran api melalap rumah dan kios milik LN di Jalan Poros, Desa Lailangga, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Namun bahan bangunan yang banyak terbuat dari kayu membuat kobaran api dengan cepat melalap rumah hingga rata dengan tanah. Sementara warga sekitar pun mencoba untuk mencari bantuan pihak petugas damkar. Usai kejadian, terungkap bahwa rumah dan kios tersebut dibakar perempuan RT yang pernah menjalin hubungan asmara dengan LN. Diduga pembakaran rumah dan kios dilatar belakangi persoalan asmara. Pelaku merasa sakit hati selama berpacaran karena korban diduga memiliki banyak pacar. Terpikirkan di perjalanan itu merasa sakit hati dari hasil teleponan tersebut tadi. Kemudian dia berinisiatif membeli bensin dan membeli korek. Setibanya di rumah korban, langsung menumpahkan bensinnya di atas spring bed di dalam kamar, kemudian langsung membakarnya.
Kini, pelaku terpaksa mendekam di sel Mapolres Muna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan yang menderita luka bakar akibat bermain kembang api dievakuasi petugas dan relawan untuk dirawat di rumah sakit. Korban mengalami luka bakar serius hampir di seluruh tubuhnya. Minum. Beginilah kondisi Rida, anak perempuan berusia 7 tahun warga Kota Tegel, Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso. Bocah ini mengalami luka bakar hingga melepuh hampir sekujur tubuhnya. Kondisi pun sangat parah hingga tak bisa bergerak. Bocah ini menjadi korban kebakaran pasca bermain kembang api bersama teman-temannya. Pada saat kejadian, orang tua yang berada di dapur telah memberikan pertolongan sehingga seluruh baju terbakar. Dari pihak rumah sakit minta rujuk ke rumah sakit Jember Kota untuk operasi. Dari pihak keluarga itu yang minta pulang paksa karena memang faktor ekonomi. Mengetahui kondisi korban semakin parah, aparat kepolisian Polsek Binakal, relawan dan warga akhirnya membawa korban ke rumah sakit. Kini korban sudah tertangani di Rumah Sakit Bayangkara. Semoga kedepannya pihak keluarga korban dan korban segera cepat sembuh dan menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Polisi menghimbau kepada orang tua untuk selalu mengawasi anaknya dan melarang untuk bermain alat yang berbahaya. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sebuah video diduga seorang anggota DPRD Sumut mendorong dan mencekik pramugari di dalam pesawat viral di media sosial. Keributan terjadi diduga karena masalah penempatan koper. Sebuah video bernarasikan diduga anggota DPRD Sumut terlibat cekcok seorang pramugari di dalam pesawat viral di media sosial. Diketahui bahwa anggota tersebut berinisial MZ, anggota DPRD Sumut. Bahkan disebut juga dalam video keributan terjadi karena masalah koper yang dipindahkan oleh awak kabin. Tidak hanya cekcok, anggota DPRD tersebut juga mendorong dan nyaris mencekik leher pramugari. Sementara pria berbaju hitam yang ada di belakang mencoba melerai. Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak bersangkutan. Ini harus diturunin, Bang.